Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami di dalam acara Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan membahas mengenai cara menumbuhkan dan mengembangkan bisnis Anda, karena kita akan membahas dari segi aspek bisnis dan komunikasi. Tentu saja bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya saya tidak sendirian, bersama dengan rekan saya, Coach Doni De Keizer, seorang speakerpreneur. Nah, maka pastikan Anda terus bersama dengan kami. Inilah program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Nah, kali ini Coach, kita akan selalu membahas satu tema. Apalagi nih Coach, kita udah membahas tema banyak. Kali ini kita akan berbicara yang serem-serem. Oh, serem. Wah. Angker dong. Wah, berarti misteri. Misteri ya, apa itu? Tetapi ini adalah misteri di dalam bisnis Coach. Ya, ada beberapa yang sering mengeluh takut katanya kalau misalkan nanti bisnisnya dimakan sama orang lain. Jadi yang membahas kita dalam strategi kali ini adalah tentang apa nih? Jadi akuisisi di balik kolaborasi. Ya, jadi kalau misalnya orang zaman sekarang nih Coach, itu kan udah kayak demam Coach Doni ya. Jadi orang bilang pengen collab ini, collab itu, ya collab semuanya pokoknya sama orang-orang terkenal atau sama perusahaan besar, biar apa? Kelihatan dia juga jadi besar. Tapi jangan salah ya, karena sewaktu lagi Anda collab, bisa jadi mereka pun sebenarnya sedang mengincar perusahaan Anda, sedang mau mengambil perusahaan Anda, sedang pengen mengambil bisnis Anda, berarti mata pencariannya. Tetapi dengan gaya-gaya yang lebih persuasif dengan kolaborasi. Nah, kita harus tanya dulu nih Coach Doni ya, dari perspektifnya Coach Doni, untuk menanggapi hal seperti ini bagaimana sih? Ya, menurut saya sah-sah saja ketika akuisisi itu memang ada peluang dilakukan. Kalau tadi menurut Coach Roni bahasanya adalah akuisisi berkedok kolaborasi. Iya. Wah, ini bahasanya lebih ekstrim ya, berkedok ya. Kan kita tidak pernah tahu di depan. Betul. Ya, karena kalau di depan itu namanya DP. Iya. Jadi kalau memang ada peluang, misalnya perusahaan yang diakuisisi itu tentu yang mengakuisisi lebih besar kemampuannya daripada yang diakuisisi kan. Iya, betul. Nah, ya itu ada beberapa aspek yang menurut saya itu harus dikomunikasikan sejak awal. Karena kalau misalnya dua perusahaan tersebut berkolaborasi tapi ternyata beda visi, beda misi, beda produk, ya kan, beda tujuan dari bisnis itu jalankan, ya agak sulit sih dipaksakan kolaborasinya. Perkara nanti ketika sudah terjadi kolaborasi, diam-diam yang besar memakan yang kecil, nah nasib. Ya saya nggak bisa jamin, karena kan kita tidak bisa tahu. Misalnya ada sebuah perusahaan besar ingin misalnya memulai sebuah bisnis baru, ya yang mungkin berbeda dari bisnis utamanya. Nah, betul itu Coach. Nah, sering banget begitu. Memulai tapi tidak mau memulai sendiri dari nol. Betul. Jadi karena resiko lebih besar. Karena ada beberapa perusahaan di Indonesia yang saya kenal seperti itu. Jadi caranya adalah dia bukan mengakuisisi sih, mengajak kolaborasi. Iya, bahasanya bagus ya. Iya, mengajak kerjasama dengan cara menyuntikkan modal, memfasilitasi, ya kan. Tapi ternyata dari perusahaan besar ini punya niatan juga untuk mempelajari bisnis yang dijalankan oleh perusahaan kecil ini. Betul. Jadi yang pertama tadi saya katakan kita harus tahu visi misinya, ya kan. Yang kemudian yang kedua, kan kita tidak pernah tahu dari perusahaan besar itu punya niatan seperti apa, ya kan. Nah, nanti ketahuannya mungkin setelah di perjalanan. Iya. Nah, juga lagian seperti ini nih Coach. Tadi kan udah bilang tadi ekstrimnya berkedok kolaborasi ya. Ini berkedok bukan berkodok ya. Nah, kalau misalnya dibilang itu kita datang ke rumah orang, pintunya dikedok. Oh, itu digedor. Oh, diketok. Bukan kalau bahasanya yang berbeda-beda itu yang ini ketahuan dari daerah mana? Apa itu? Medok. Wah, gagal. Oke, nah, Bapak Nisa, kita akan mau bahas lagi soal dari yang tadi ya, kalau misalnya tadi di berkedok kolaborasi. Nah, sering banget begini, Coach. Tadi kan udah dibilang, dia sebelumnya bukan bisnis utamanya dia, tapi dia pengen masuk bisnisnya di situ. Jadi jenis usaha yang baru yang dia belum kenal rimbanya, dia ngajak collab ya, tujuannya biar bisa tahu. Nah, kalau tadi bilang kesamaan visi kan, nah udah otomatis dia ngalah pasti Coach.
Ya. Ya, lu mau visinya apa? Pokoknya kita suntik. Hati-hati nih suntiknya. Ya, itu bukan suntik vitamin kadang-kadang ya. Kadang suntik obat mati ya. Nah, suntik obat mati keluar ditendang di situ. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita bercerita akuisisi berkedok namanya kolaborasi. Nah, yang pertama mesti dilihat dulu. Nah, yang harus dilihat apa? Track record, rekam jejaknya. Perusahaan ini sering nggak melakukan hal-hal seperti ini? Jangan-jangan kalau udah sering, ya ilah, misalnya udah, udah tahu. Kalau memang dia nggak apa-apa, ini mau dijual juga sih. Iya, nah betul itu yang kita mau bahas. Malah enak kan? Betul. Nggak perlu repot-repot cari pembeli, ya kan sudah ada. Nah, tapi sebelum lebih lanjut, kita harus tanya dulu ahli bahasa. Oke, siapa tuh? Ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita akan lihat sebenarnya apa arti dari akuisisi dan juga apa makna dari kolaborasi. Kita kembali kita lihat ke layar ya. Kita masuk dulu dari yang pertama akuisisi ya. Oke, saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah perolehan atau pemerolehan. Jadi mendapatkan ya akuisisi ya. Jadi yang kedua masukan. Nah, nanti mungkin harus dijelaskan. Yang ketiga pemindahan kepemilikan perusahaan. Nah, ini yang sering banget orang tahu ya. Ini dalam konteks diskusi kita kali ini. Iya, atau aset ya. Yang keempat. Nah, ini juga mungkin termasuk ini nih, lebih Coach. tepat lagi. Cara memperbesar perusahaan dengan cara memiliki perusahaan lain. Seperti itu ya. Ini yang tadi kita bicarakan. Ya, jadi kalau misalnya tadi kita bercerita yang banyak masuk di 3 dan 4 ini ya berarti ya Coach ya. 3 dan 4. Oke, sambil langsung aja ya Coach, berarti dengan kolaborasi baru kita bahas lagi ya. Kolaborasi sederhana banget artinya Coach. Kerjasama. Jadi berarti kalau misalnya kita lagi sekolah, lagi ujian ya, ketika lagi tes, kita boleh dong kolaborasi. Iya, asal nggak ketahuan. Alias nyontek ya. Kalau ketahuan namanya kriminal. Langsung nilainya disobek, nilainya 0 ya, jangan dilakukan juga ya. Nah, oke. Jadi kalau bahas tadi ya, lanjut lagi nih Coach Doni ya, soal perusahaan besar yang pengen mengakuisisi ya dengan kedua kolaborasi tadi, gimana sih cara protektifnya minimal buat tahu dulu, oh ini gejala-gejalanya nggak bener nih. Ya itu tadi, rekam jejaknya kita harus tahu. Kenapa? Walaupun perusahaan yang mengakuisisi tidak secara terang-terangan menyampaikan niatnya, tapi kan kita bisa tahu dari rekam jejak perusahaan itu ke misalnya perusahaan-perusahaan lain. Nah, sudah berapa kali perusahaan itu melakukan akuisisi, ya kan? Kita harus lihat. Kalau ternyata perusahaan itu sering melakukan akuisisi yang pada awalnya memberikan dukungan modal kepada perusahaan yang lebih kecil, tapi lama-lama perusahaan yang lebih kecil itu akhirnya pelan-pelan kan misalnya kepemilikan sahamnya makin berkurang, ya kan? Kemudian akhirnya lama-lama hilang, ya kan? Dipaksa keluar lewat rapat umum pemegang saham. Dan akhirnya ketika perusahaan-perusahaan sudah berhasil mempelajari ya dapurnya dan dia merasa lebih confident untuk menjalankan sendiri. Nah, ini yang tidak kuat atau yang lemah dari sisi kepemilikan saham pasti akan mudah untuk keluar dari perusahaan tersebut. Oh, berarti itu udah harus was-was dulu di awal, dia dari rekam jejak. Nah, kalau misalnya perusahaan tersebut ternyata perusahaan baru, tapi kuat nih Coach ya. Maklum lah ya, kayaknya dia konglomerat tingkat kelas kakap. Wah, udah pokoknya luar biasa. Selama ini dia baik-baik aja. Ya, mungkin di perusahaan bapaknya kan dia turunan ya. Nah, jadi selama ini nggak pernah ada rekam jejak yang jelek Coach. Cara tahunya kayak gimana? Nah, ini juga pengaruh nih ya para pemirsa. Dari karakter pemimpin perusahaannya ya. Jadi ada orang yang sangat ambisius sekali ya. Ketika ada juga orang yang istilahnya dia nggak bakal mau dibawa orang lain. Ada juga nih Coach, nih ada satu orang yang keluar dari perusahaan karena kenapa nggak tahan? Kenapa? Ngurusin hal yang sekecil banget. Nah, jadi dia cawe-cawe urusan operasional, padahal bagiannya kalau misalnya dulu Coach Doni pernah bilang scope of works, ya kan? Pembagiannya. Nah, jadi dia udah tahu dia bukan ahlinya, dia suntik modal, ya. Tetapi ketika dalam operasional, nggak bagus tuh kayak gitu, bagusnya kayak gini. Nah, ini udah mulai kelihatan nih. Itu kolabo cawe tadi itu. Kolaborasi tapi cawe-cawe. Tapi cawe-cawe. Nah, ini mulai kelihatan gejala-gejala. Jadi Anda hati-hati, cari tahu dulu tentang pemimpin perusahaannya. Kedua nih, kalau misalnya bukan pemimpin perusahaan, harus cari tahu lagi dari apa? Manajemen perusahaannya. Makanya sering banget gini Coach Doni, kalau bisa di dalam namanya pitching, investor itu ya pasti dia akan lihat siapa
istilahnya PIC-nya. Siapa yang pemegang kuncinya juga di sana, ya, supaya kita ikat dia, jangan sampai ini nanti bisa bikin masalah nanti di kedepannya, ya. Manajemen yang masuk kepada Anda harus cari tahu dulu bagaimana manajemen kuncinya di sana, siapa yang pegang peranannya. Jangan-jangan dia bermasalah, walaupun pemimpin perusahaannya itu baik banget. Wah, kalau kita ngomong sama dia ramah, ya. Tetapi yang ini di bawah agresif banget, Pak. Pokoknya tenang, Pak. Saya akan bantu besarkan perusahaan Bapak ya, dengan cara suka-suka dia. Nah, ini yang suka jadi masalah kan. Nah, Dengan cara soal kucing ya. Tidak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa nangkap nangkap tikus. Nah, ini juga harus Sementara hati-hati. kucing dan tikus sekarang bersahabat. Nah, para pemirsa Sinpo TV, ya, jadi Anda harus tahu dulu bagaimana caranya untuk membedakan, ya, bagaimana cara membedakan orang ini pengen akuisisi atau betul-betul kolaborasi, ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan lain atau perusahaan-perusahaan yang mungkin, ya, dulunya tidak masuk di dalam bisnis itu, akhirnya malah jadi masuk bisnis itu dan jadi pesaing. Ya. Nah, kalau tadi kan saya cerita tentang dari perusahaan yang kecilnya dulu nih, Coach, ya kan? Jadi harus hati-hati. Nah, kalau sebagai perusahaan besar nih yang mau mengakuisisi, apakah itu normal sebenarnya, Coach? Jadi kita dengan dalih kolaborasi buat masuk, atau sebenarnya dari awal udahlah fair-fairan aja ngomong, gue pengen beli sih, tapi gue pengen belajar dulu, gimana tuh, Coach? Ya, kalau based on karakter, ya terbagi dua lagi. Oh, dibagi lagi nih, oke. Kalau saya sih lebih baik dari awal saya sudah ngomong. Kalau itu sesuatu yang baru buat saya, ya kan, saya lebih baik saya sampaikan di depan. Ya. Kalau saya, jadi memang niatnya kolaborasi. Jadi balik lagi tergantung orangnya tuh ya. Ya, karakter leadership kan berbeda-beda kan. Nah, ya. tetapi kan itu kan bisa kita atur secara teknis terkait dengan jumlah kepemilikan saham. Oke. Artinya kalau kita mau akuisisi tidak harus langsung total mayoritas kan. Iya. Bisa bertahap kan. Nah, ya dikasih 99 sama 1 lah. ya sama aja gitu kan. Oke. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, ketika ya tidak menutup kemungkinan juga karena banyak juga yang melakukan itu kan kita tidak tahu niatnya dalam hati seperti apa. Tapi ketika dia melakukan akuisisi kan ada dua peluang juga. Kalau ini bisa jalan, lanjut. Ya kan? Kalau tidak ya tidak lanjut gitu loh. Kan risiko selalu ada kan? Pasti. Mungkin di awal dia berpikir ini ada peluang. Tapi setelah diakuisisi, loh kok nggak hidup, nggak tumbuh. Ya kan? Nggak jadi gitu kan. Ya ngapain diterusin? Ya kan? Ya. Soal urusan niat awal dia kan kita nggak pernah tahu. Betul. Nah, sekarang dari perspektif si yang mengakuisisi atau yang diakuisisi, nah menurut saya masing-masing harus punya satu apa ya istilahnya, apa itu istilahnya ketika kita bicara tentang ini harus kuat dulu nih prinsipnya. Prinsip yang kuat. Oke. Karena kalau misalnya perusahaan yang diakuisisi itu tidak punya prinsip yang kuat hanya karena modalnya terbatas, ya menurut saya ya apa yang bisa dilakukan? Iya, nggak bisa. Pasti tetap kalah juga kan? Iya, makanya harus hati-hati banget ya, Coach ya. Jangan juga jadi mentalnya pengemis, ya cuma buat minta-minta modal, akhirnya kalau dibeli ya udah tinggal pasrah. Ya, kecuali kalau memang dia berharap atau dia berpikir akan meninggalkan bisnisnya. Kan? Atau dia memang berpikir akan melakukan bisnis yang lain, ya ini biar tidak istilahnya tidak rugi, ada valuasinya ya kan? Iya, dijual ya. Nah, ini pembahasan yang seru nih, ya. Pembahasan yang seru pastinya kita akan bahas di segmen selanjutnya, maka pastikan Anda terus bersama dengan kami hanya di dalam program Beken Bisnis Elit dan Keren. Baik, pemirsa Sinpo TV, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai tentang akuisisi dan juga kolaborasi. Pastinya kali ini kita juga tidak mau kita berbicara sendiri aja, tapi kita akan mendengarkan bagaimana komentar dari masyarakat. Mari kita saksikan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat berikut ini. Halo Coach Roni, Coach Doni. Izin saya Bayu, mau tanya sesuatu nih Coach. Mana yang lebih baik antara kolaborasi atau akuisisi? Terima kasih Coach. Halo Coach Roni, Coach Doni. Perkenalkan saya Hafiz dari Kalimantan. Izin bertanya, apakah akuisisi selalu merugikan perusahaan-perusahaan kecil? Terima kasih Coach. Halo Beken, nama saya Angga dari Bekasi. Halo Coach Doni dan Coach Roni, saya ingin bertanya, mana yang lebih baik, kolaborasi atau akuisisi? Terima kasih.
Oke, nah Coach Doni tadi sudah banyak nih yang sudah bertanya, yang pastinya harus kita jawab nih, kayaknya kalau nggak jadi hutang ya. Oke, yang pertama nih, apakah wajar perusahaan besar melakukan akuisisi perusahaan kecil? Nah, kalau saya udah besar tuh, saya pengen punya banyak bisnisnya. Ada kan orang gini nih Coach, saya pengen punya bisnisnya, nggak udah kaya dia dari bisnis makanan, pengen punya bisnis minuman, bisnis distribusi, ya kan? Udah bisa distribusi, balik lagi dong. Wah ini harus ada yang lebih kaya lagi nih. Apa bisnisnya? Perumahan, ya kan? Nah wajar nggak sih kalau misalnya? Ya, kalau dari aspek bisnis, seorang pengusaha, apalagi pengusaha yang punya ambisi, ya kan? Ya. Menurut saya itu sesuatu hal yang wajar. Ya. Apalagi biasanya nih, ketika perusahaan sudah merasa besar dan merasa punya kapital yang kuat, pasti ada keinginan untuk membesarkan lagi bisnisnya, bahkan kalau perlu bahasanya nih, biar menggurita. Gurita berarti kakinya ada berapa tuh? Iya, cabang kemana-mana. Cabang kemana-mana, gitu kan. oke. Dan kalau saya jadi pengusaha seperti itu, tentu untuk meminimalisir risiko terhadap membangun sebuah usaha baru, saya kemungkinan akan memilih opsi untuk mengakuisisi. Ya kan? Tapi sebelum sampai ke akuisisi kan mungkin kita akan mengajak berkolaborasi dulu. Iya. Tapi tidak harus seperti itu kan? Jadi tidak harus setiap kali kita mau masuk ke dalam lini bisnis baru, kita harus melakukan kolaborasi, enggak dong. Jadi bisa aja dia mau mulai dari awal. Bisa. Karena kan ada tipe-tipe pebisnis atau yang pemimpin perusahaan yang lebih suka seperti ini. Gue pengen bangun dari awal. Iya, bangun candi Ya, istilahnya. terus dia bilang begini, jadi kalau misalnya bercerita sama temannya, gue punya baby baru nih. Ya, Ya. benar itu adalah sebuah karakter pengusaha yang selalu bertumbuh ya, belajar. Iya, nah biasanya ini dimiliki sama generasi pertama Coach. Iya. Iya kan, ini berbeda dengan orang-orang di generasi kedua, apalagi generasi ketiga. Ya kan, yang udah mikir, pokok duit udah ada, ngapain sih pusing, langsung aja kayak gitu ya. iya. Jadi wajar ya Coach ya? Wajar. Wajar, udah terjawab tuh ya. Yang kedua Tahu ya, nggak wajar artinya apa? wajar berarti dia normal. Wajib belajar. Baru itu kayaknya. Udah lama itu wajib Oke, belajar. lanjut yang kedua ya. Apakah akuisisi? Nah ini harus ada pertanyaan seperti ini ya. Selalu merugikan perusahaan kecil. Namanya, wah ini kan bakal mau diambil. Merugikan nggak sih Coach? Ya, saya tidak melihat melulu pada merugikan yang kecil. Ya, kalau saya misalnya juga punya tujuan untuk menjual perusahaan saya, tapi secara bertahap, akuisisi menurut saya salah satu solusi yang bagus. Karena bagi perusahaan besar dia mendapatkan keinginannya, bagi saya masih punya valuasi pada perusahaan itu, ya saya bisa berkolaborasi dengan perusahaan lebih besar. Kan kita bisa saling belajar sebenarnya. Mereka belajar produk keunggulan kita dengan mengakuisisi kita juga bisa belajar bagaimana perusahaan besar itu bisa menjalankan manajemennya. Ya, jadi balik lagi tergantung dari tujuan perusahaan ya Coach ya. Jadi perusahaan punya namanya exit strategy. Ya, exit strategy ini nggak selalu istilahnya apa diwariskan kepada generasi kedua ya. Nggak selalu harus nanti ke warisan yang profesional, nggak harus, tapi bisa jadi ya udah dijual aja. Karena kalau misalnya dengan dijual dia bisa mendapatkan nilai future-nya in advance. Wah, ini yang diincar Coach. Ada perusahaan-perusahaan lokal, teman saya dia di industri makanan, ya, makanan restoran lah ya, dengan brand merek yang cukup terkenal, dan itu tetap dipertahankan karena valuasinya udah sangat tinggi, kemudian dibeli oleh perusahaan lain. Tapi tetap dengan brand, nama, merek, produk yang sama. Karena itu yang mahal. Dan dia hanya penyertaan saham aja, hanya sekitar mungkin 5%. Dan apa yang dia lakukan? Dari valuasi yang tinggi, dia kemudian diakuisisi, tapi tetap nilai brandnya masih dia miliki, karena itu hak cipta ya. Dia mendapatkan apa istilahnya royalti, dan dia mendapatkan angka yang fantastis. Apa yang dia lakukan? Ya dia menikmati masa tuanya. Dia sudah tidak day by day ya mengurus perusahaan itu, bisnis itu enggak. Dia jalan-jalan, dia keliling dunia, dia menikmati hidup ya. Dan memang dia tidak mau mewariskan kepada generasi penerusnya, karena bagi dia generasi penerusnya itu udah beda bisnisnya. Itu menurut saya ya bagus juga kan? Jadi exit strateginya itu tepat, dan ada perusahaan yang ingin mengakuisisi dan ingin membesarkan bisnis di bidang itu ketemu. Ini ada cerita, saya ingat satu cerita nih Coach ya. Ada satu nelayan
Wih, lucu banget ya. Belum, kan baru cerita. Ya kan ada satu nelayan sama orang kantoran, ya kan. Orang kantoran ini pinter banget, mungkin S2, S3, estelar lah dia semua ya kan. Nah, ini namanya nelayan, udah habis nelayan satu kali dia pergi, ya pas waktu lagi malam kan pagi dia balik. Iya. Ya, ketika dia pagi udah balik, ya yang orang kantoran ini kan pergi untuk pergi kerja kan. Tetapi dia ngeliat kayak gini nih, suatu saat waktu lagi berpapasan, mungkin dia agak kesiangan, dia ngelihat si nelayan ini lagi santai di tempatnya sambil menikmatin ubi bakar, ya kan? Sambil menikmati kopi, ya sambil menyeruput kopi. Enak banget ya. Itu pagi-pagi. Pagi-pagi ngelihatnya santai bisa ketawa-ketawa. Terus dia bilang, si orang kantoran ini bilang, wah males banget ini Bapak ya. Masih ada waktu, ya kan? Waktu 24 jam. Kalau misalnya orang melaut, berapa lama waktu masih ada waktu produktif. Jadi dia bilang, nah, ini kesannya kan makanya itu jangan sombong ya sama orang tua ya, ngomong sama bapak itu, Pak, ini Bapak santai gini udah nggak kerja lagi? Enggak, kan saya udah pulang, ya kan? Kan masih bisa, Pak. Bapak masih bisa melaut lagi, ya kan? Iya, ikannya nggak ada. Ikannya nggak ada. Rusia. Gitu. Anggaplah ikannya masih ada, ya kan? Jadi dia bilang lagi, oh iya benar masih ada, tapi saya pengen menikmati. Wah, kan kesannya begitu kan? Pak, itu sayang Pak, waktunya. Kalau Bapak kali 2 aja, Bapak sudah bisa punya penghasilan luar biasa. Nah, dia balik lagi, dia nanya sama si pemuda ini. Nah, katanya, kalau misalnya kamu sekarang lagi pergi ngapain? Pergi kerja. Buat apa sih katanya? Menghasilkan uang dong, Pak, katanya. Jadi kamu pergi, pulang bisa kapan? Wah, saya kalau pergi bisa sampai malam banget. Supaya apa? Dapat uang lebih banyak. Nah, kalau udah dapat uang lebih banyak buat apa? Saya mau menikmati hidup, katanya ya. Nikmati hidup kayak gimana? Ya biar bisa kayak Bapak. Nah, saya sudah. Saya sudah, jadi mau ngapain gitu loh. Ya, itu hanya soal sudut pandang. Iya. Karena dalam proses untuk mencapai tujuan bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup ya. Betul. Jadi karyawan atau nelayan, ya sebenarnya itu pilihan hidup juga kan. Iya. Tapi si bapak itu udah keren dong ya. Udah. Dia Jadi menikmati hidupnya. dari masih istilah mudanya itu udah menikmati. Iya. Ya, balik lagi ini kan soal masalah tujuannya dia. Kalau bisa tujuannya itu in advance ya in advance saja bisa kan. Nah, yang ketiga nih coach ya. Mana yang lebih baik? Kolaborasi atau langsung akuisisi. Jadi kalau bagi perusahaan besar nih kayaknya ya pertanyaannya ya. Betul. Apakah dia langsung udahlah collab aja, memang bukan core bisnisnya kita, biarin dia yang operasional, kita nggak usah mikirin cawe-cawe di sana ya. Atau langsung akuisisi aja biar satu manajemen kita tangguh semuanya ada. Wah, one stop shopping. Nah, kayak gimana tuh coach? Ya, saya setuju dengan statement yang pertama tadi. Yang Kalau pertama. itu bukan core bisnis kita, ya kan, dan kita juga mencari peluang untuk belajar dan membesarkan bisnis kita yang sudah besar, kita mengakuisisi, ya kita kolaborasi dulu. Iya. Ya kan, tapi kalau kita sudah yakin bahwa ini bisnis ini bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan kita, dan saya sangat confident, saya akuisisi. Oh, Ya, oke. langsung aja. Kenapa? Langsung, Karena ya. kalau ada 2 perusahaan bergabung dalam satu dan ada 2 komunikasi, 2 manajemen yang berbeda, pasti akan sulit Iya. mencapai sebuah Ada tujuan. konflik ya. Ada konflik, ya. Iya. Apalagi kalau sudah dalam satu perusahaan bersama gitu kan. Nah, akuisisi aja langsung. Makanya kalau di dalam namanya komunikasi pasti ada miskomunikasi. Miskomunikasi. Iya. Jadi kalau misalnya itu langsung aja Ya, ya. dan itu wajar terjadi ketika misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan, kemudian kita tahu bahwa perusahaan tempat kita bekerja itu pemiliknya sudah ganti. Ya siap-siap aja akan terjadi sebuah perubahan dalam manajemennya. Ya kan? Iya. Makanya tergantung, kita harus cari tahu perusahaan kita itu, tempat kita bekerja itu sebenarnya dikolaborasiin atau diakuisisi. Iya. Ya caranya tanya, yang masuk ini pemegang sahamnya berapa persen? Iya. Oh, mayoritas tinggal 90% gitu kan. Ya udah, berarti kan dia akan mengatur secara keseluruhan. Nah, ada mungkin kalau para pemirsa Simpo TV juga Anda harus waspada. Ini sering banget kejadian gini. Satu perusahaan besar, bisnisnya mungkin dia adalah bisnisnya balik lagi makanan lah ya. Bisnisnya makanan, dia minuman bukan ahlinya, dia beli kan. Tetapi dia ada supply dong, supply dari luar gitu kan ya. Pas waktu dia lagi lihat, suatu saat yang namanya supply kan bisa dari orang lain juga bisa. Betul. Ya kan, nggak harus dari satu sumber Ya, distributor. ya. Nah, mulai kepikiran dong ya. Wah, daripada uang gua kasih orang lain, gua aja yang buka nih. Ya. Nah, maka hati-hati juga kalau dia masih tetap setia, kadang-kadang dia masih suntik modal, Ya. jangan-jangan Masih pengen belajar, masih pengen cari tahu rasanya. iya, jangan-jangan dia pengen masih mau cari tahu dan kemudian mau diambil. Ya, masih punya kepentingan ya. Iya, karena masih di dalam apa? Bisnisnya dan turunannya. Iya, Turunannya. Maka selalu hati-hati seperti itu. Bukan artinya kita membuat orang jadi takut, tapi harus kita
mawas diri bahwa ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Nah, pastinya ini juga semakin seru nih Coach ya. Yes. Nah, ini kita udah bahas dari segi akuisisi, kolaborasi, macam-macam pertanyaan sudah kita jawab. Pastinya nanti kita akan kasih tips-tipsnya. Maka pastikan terus Anda tetap bersama di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Halo pemirsa Sinpo, kembali lagi di dalam acara Beken, Bisnis Elit dan Keren. Kita lanjutkan lagi diskusinya nih Coach ya. Kalau misalnya tadi kita udah berbicara ketakutan ya, tadi kita udah berbicara etis dan tidak etis. Nah, kali ini kita berbicara adalah strategi nih Coach. Wah, ini kan kita harus membahas bukan hanya dari komunikasi tapi strategi juga. Iya. Nah, kalau misalkan ya Anda perusahaan besar, ada perusahaan besar nih, pengen meluaskan usahanya, lini bisnisnya menjadi berbagai macam. Itu kan sebenarnya suatu strategi juga kan, Yeah. Coach. Don't put your egg in one basket. Ya, jadi bagaimana diversifikasi resiko. Tetapi kita pengennya nggak boleh dengan sembarangan orang dong. Yeah. Ya, kita bangun dari awal belum tentu bisa. Ya, kita bangun misalkan dari percayakan kepada orang belum tentu juga. Jadi kita cari perusahaan-perusahaan yang memang bisa kita akuisisi. Tetapi gimana nih Coach ya, kita bisa mendapatkan strateginya, mendapatkan harga terbaik dari keputusan mengakuisisi perusahaan. Dan membujuknya, dari awalnya dia nggak mau nih Coach. Wah ini perusahaan keluarga, katanya ini bisnisnya dari turunan, dari engkong gua katanya. Ya kan, ini udah generasi ketiga, bapak gua udah mati-matian, ya kan, terus ya dia. Nah, gimana cara kita melakukan upaya-upaya persuasif? Ya. Supaya kita bisa mengakuisisi, jadi tuh ini bisnis modelnya kita. Itu Iya. gimana tuh? Makanya kalau dari pengalaman saya, pentingnya komunikasi persuasif ya di sini ya. Iya. Artinya ada pihak-pihak tertentu yang misalnya generasi-generasi yang lebih senior, Ya. itu kan lebih banyak melihat dari aspek chemistry ya. Mm-mm. Kita jangan langsung bicara apa-apa itu soal benefit, soal keuntungan dari aspek bisnis. Iya. Karena tidak semua orang melihat itunya. Ketika bicara emosi tertentu, ya kan, itu malah dia mungkin ya, nggak apa-apa gua nggak terlalu untung tahun ini. Tapi karena aspek emosi historisnya mungkin ya kan, Iya, dia akan iya. jaga, dia akan kawal mati-matian. Iya, iya, Jadi iya. menurut saya bangun komunikasi personal, Oke. komunikasi persuasif, ya kan. Ketika ada rencana Anda misalnya ingin mengakuisisi sebuah perusahaan, ya cari tokoh utamanya, key personnya. Iya, 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 Ya, betul. karena mungkin dalam perusahaan itu ada pengelola, ada Ya. manajemen, tetapi ownernya berbeda. Betul. Kan, ya. Ya. Siapa sebenarnya yang memegang keputusan tertinggi dalam bisnis itu, Nah, perusahaan itu? Mungkin ada cerita tambahan nih Coach. Nah. Kalau misalnya tadi kan oke dari pebisnisnya sendiri kan. Tetapi ingat nih Pak Pemirsa Sinpo ya, tidak semua pebisnis perusahaan itu mengambil keputusan sendiri. Betul. Dia butuh ada orang-orang di sampingnya. Ya. Kalau kita ngomong pembisik-pembisiknya nih. Pembisiknya. Nah, dari setiap pembisik itu kayak ada ring 1, ring Ya, 2, betul. ring 3. Nah, siapa pembisiknya bisa dipercaya? Ya. Nah, dari situ kita bisa buat memasukkan sesuatu tuh Coach ya. Ya, kita bisa masuk dengan membangun komunikasi yang baik terhadap orang-orang terdekatnya. Nah. Kenapa? Walaupun kita belum sampai kepada tokoh utamanya, Ya. tetapi kalau mungkin ya pesan itu bisa kita sampaikan Ya. lewat orang terdekatnya dulu, dan ketika mendapatkan kesempatan bertemu langsung Ya. dengan ownernya, artinya kan itu dia sudah tahu sebelumnya, Ya. dia sudah tahu kita gitu kan, jadi tidak ada kecurigaan. Ya, Nah, nggak ada nah, curigation ya. Ya, lagi-lagi kembali ya daripada niat awal Ya, seseorang untuk ya. berkolaborasi atau memang mengakuisisi. Ya, Jadi ya. sah-sah saja kalau menurut saya bangun komunikasi yang efektif Ya. dan lebih persuasif. Oke, bangun komunikasinya. Ya. Nah, saya ingat ada suatu cerita lagi nih Coach. Nah, Sama- banyak banget Oh ceritanya. iya, saya memang kumpulin Tadi kan- satu kitab buat Tadi cerita. katanya satu cerita, sekarang satu cerita lagi. Berbeda segmen, beda Sekaligus cerita. ada 3 cerita. Nah, ini cerita tentang kalau misalnya pernah dengar Romance of Three Kingdom, Ya. ya kan? Cerita tentang 3 kerajaan. Ada satu perdana menteri yang penasehat yang ahli strategi, siapa yo namanya? Ayo. Lupa saya, karena saya bolos. Cuke Liang atau yang kita kenal dengan namanya Kong Ming. Nah, Ya. kalau di setiap kerajaan pasti ada namanya pembisik. Pembisik itu biasa penasihat militer, Betul. ya. Nah,
Kenapa Cuke Liang atau si Kong Ming itu ditakuti di antara 3 kerajaan yang lain? Karena si Kong Ming ini jago untuk mengetahui emosi orang lain, ya, karakter orang lain, sehingga dia bisa memainkan misalnya di sana. Nah, jadi ada suatu ketika misalnya seperti ini ya. Jadi bagaimana cara kita mengakuisisi dari misalkan dari orang lain, dari satu kota tertentu. Nah, si Kong Ming ini dia akan melihat dulu siapa yang menjadi titik lemahnya. Nah, jadi ini saya nanti tolong dibahas lah ini ya Coach Doni ya. Ini etis atau enggak etis ya. Jadi setiap orang pasti punya sisi negatif. Betul. Ya, kita nggak usah cerita semua orang itu malaikat, nggak usah lah ya. Maksudnya pasti bilang aibnya. Iya, pasti ada sesuatu yang namanya orang sekarang baik belum tentu dulunya baik, ya kan? Seandainya orang itu terkesan sempurna, pasti ada yang tidaknya, ada yang kurangnya. Betul. Nah, si Kong Ming itu selalu jago mencari itu, Coach. Ya kan? Mencari kelemahan orang. Mencari kelemahannya, bahkan ya mohon maaf ya, dengan cara-cara mungkin yang kita bilang tidak etis. Misalkan contoh ya, mengirimkan wanita waktu itu. Itu banyak banget kalau misalnya strategi militer waktu itu ya. Tapi karena apa? Dia tahu kelemahannya. Sehingga apa? Ketika sudah jatuh di sana, maka dengan mudah dia mempermainkan seperti dari dalam gitu, Coach. Kalau pandangan dari Coach Doni nih ya, itu kan lebih persuasif juga tuh Coach ya. Nggak terkesan langsung, gue beli ya. Nah itu gimana Coach? Tapi itu kan lebih menyerang ke karakter seseorang ya. Betul. Lebih personal ya. Ya kalau itu bisa dikategorikan sebagai salah satu strategi, ya sah-sah saja. Iya. Tapi kalau bicara dari aspek etika dan moral, ya nggak masuk. Iya kan? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Bukannya ini Coach, kan kita mengenal ada analisa, yang minimal analisa SWOT. Nah itu kan termasuk weakness. Ini orangnya yang kita analisa SWOT kan. Betul. Tapi jangan dipakai itu sebagai senjata untuk kemudian menaikkan posisi tawarnya dia dan melemahkan posisi tawar perusahaan yang akan kita akuisisi. Artinya nanti menurut saya itu ya ada komunikasi yang tidak bagus nanti ya dalam perjalanan bisnis itu ke depannya. Karena yang satu merasa lebih kuat, yang satu merasa lemah sekali, jadi nggak punya kekuatan atau posisi tawarnya sangat lemah dibanding perusahaan yang mengakuisisi. Nah ini juga ada dibilang seperti ini Coach Itu biasanya dalam dunia politik sering terjadi. Sering ya? Iya. Makanya masing-masing saling pegang aib. Boleh dibisikin sih. Sayangnya kita bukan acara politik ya. Berarti nanti di segmen yang lain ya. Nah ini saya pengen ada membahas tentang ada beberapa orang pembisik tadi nih Coach ya. Pembisiknya ini kalau misalnya tadi kan cerita tentang penasihat militer ya kan. Tetapi ada juga orang yang disewa supaya menjadi pembisik baru. Yang bertugas menjadi double agent. Wah, ya kan. Jadi dia memang kita hire dan dia berusaha masuk ke tempat orang lain memberi bisikan baru. Nah, itu kira-kira etis juga nggak sih? Ya, lagi-lagi kalau ujung-ujungnya untuk melemahkan yang satu, menurut saya itu tidak etis. Ya, tapi itu banyak terjadi juga sekarang. Kenapa? Karena di tengah persaingan bisnis yang sangat ketat, ketika di satu sisi perusahaan berusaha untuk mempertahankan eksistensinya, tapi di tengah gempuran perusahaan-perusahaan lain mungkin dengan produk yang sama atau lebih kreatif, ya dia perlu melakukan cara-cara seperti itu. Saya tidak perlu mengatakan ya, tetapi di depan mata kita juga banyak kok yang melakukan seperti itu. Pembusukan dari dalam. Ya kan? Tapi kembali lagi, kalau manajemen perusahaan itu kuat, solid, maka hal seperti itu pasti akan terpental sendiri. Jadi kalau misalnya kita cerita gini Coach, banyak ya kalau misalnya dalam bisnis kita tuh diiming-imingi yang penting sistemnya jalan. Yang penting sistem jalan. Jadi seolah-olah bahaya. Manusia itu nggak ada apa-apanya Coach. Justru itu jebakan. Nah, jebakan gimana tuh Coach? Karena kalau yang penting sistemnya jalan. Nah, kalau sistem saja berjalan menurut saya kan tidak cukup. Kita kan tidak tahu sistem ini berjalan apakah sudah sesuai. Atau ada nilai-nilai muatan lain yang sebenarnya disisipkan dalam sistem itu. Yang tahu-taunya keropos. Nah, jadi perlu memang disupervisi. Nah, mekanismenya apa? Mungkin dengan rapat rutin, ya komunikasinya antar pengurus atau manajemen itu dibangun dan sebagainya. Nah, harus ada orang yang memang memperhatikan jalannya perusahaan. Luar biasa, kayaknya begitu bijaknya ya. Pastinya kalau udah kayak bijak kayak gini ada wejangan baru yang dikasih. Karena orang jadi bijak karena mungkin sering mendapatkan pengalaman berharga ya. Pengalaman berharga itu tidak selalu kesuksesan kan? Pelajaran. Pengalaman ya. Nah karena itulah saya menekankan pada aspek komunikasi. Saya punya kutipan berikut ini. Mari kita kembali ke layar besar. Kalau
terkait dengan akuisisi, kemudian kolaborasi, ya, cara kita berkomunikasi dengan perusahaan yang ingin kita akuisisi, Ya. atau sebaliknya misalnya, itu menurut saya tetap kita harus jaga kualitas komunikasi kita, ya, dengan cara rendahkan nada suara, tingkatkan kreativitasnya, ya, tingkatkan kreativitas komunikasi kita dan besarkan improvisasi kata. Artinya apa? Ya, jangan sampai komunikasi awal kita itu, ya, kita pengen mengakuisisi nih, atau dengan tadi tanda petik kolaborasi, Ya. ya sudah menimbulkan kecurigaan sejak awal karena strategi komunikasi kita yang tidak efektif. Jadi semua Oke. diawali dari cara kita berkomunikasi Cara kepada komunikasi perusahaan ya. tersebut. Oke, nah pastinya saya nggak mau ketinggalan, saya akan memberikan kutipan. Nah, di kutipan saya kali ini adalah sesuatu hal yang kecil ya dapat menjadi besar bila dipikirkan untuk tujuan dan usaha yang besar juga. Jadi jangan selalu berpikir bahwa wah ini kan suka begini coach, usahanya masih kecil nih, nantilah yang kita kecil bikin. terus. Iya. Jadi kalau orang mau menjadi besar, ya dia harus dipikirkan untuk menjadi besar dan usahanya harus masif. Betul. Jangan sampai pas waktu lagi, misalnya kita lagi melakukan sesuatu, kita punya namanya prinsip, misalnya namanya usaha, kita prinsipnya masih, kita masih UKM, ya. Jadi nggak pernah berpikir exit strategi, boro-boro, kita yang penting asal hidup aja udah Jalan syukur. aja. Hidup udah syukur, jadi kesannya tuh kayak, waduh di bawah terus gitu kan. Maka pastikan ya, Anda punya suatu tujuan yang besar ya, tujuan besar untuk menjadi perusahaan yang besar nih, Ya. dan juga dengan usaha yang besar. Luar biasanya kali ini ya, kita juga pasti ya masih ada sesuatu yang ketinggalan nih coach, yaitu adalah tips dan trik yang akan diberikan oleh saya dan juga Coach Doni. Maka pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di program Beken Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa Sinpo TV, akhirnya sampai juga kita di segmen terakhir, yaitu segmen yang ditunggu-tunggu adalah segmen tips dan triknya yang akan dibagikan oleh saya dan Coach Doni. Nah, pastinya kalau misalnya Anda mempunyai namanya bisnis, Anda pengen tahu tentang strateginya, kita selalu berikan ya Coach ya. Dan pastinya kali ini juga kita akan beberapa hal nih yang akan kita buka nih. Nah, kita mulai dari siapa dulu nih Coach? Oke, kita kembali ke layar besar. Ya. Nah, ini yang Silakan. pertama. Oke, yang pertama kalau kita berbicara tentang akuisisi di balik nama kolaborasi, baik Anda perusahaan yang kecil maupun Anda perusahaan yang besarnya yang ingin mengakuisisi, maka pastikan dulu yang pertama, definisikan dulu siapa yang kecil, siapa yang besar. Karena kecilnya Anda mungkin besar di perusahaan lain yang belum masuk. Ya kan? Jadi jangan selalu Anda berpikir, wah itu ada perusahaan gede nih mau masuk. Wah, kita bagian yang kecil nih. Pasti kita udah di ngenyek. Nah, enggak juga, enggak HP digilas karena pas waktu lagi di sana, mungkin Anda besar dan Anda tahu pangsa pasarnya semua. Ibaratnya kalau zaman dulu nih coach ya, di pasar tuh orang bilang lobang-lobangnya kita udah tahu semua. Katanya ya. Jadi kita udah pasti nggak bakal ada yang ngambil. Nah, pastikan dulu definisinya. Yang kedua ya, tentukan tujuannya. Nah, ini penting banget nih. Karena dari tujuan ini tadi yang bilang, ingat masih cerita tentang nelayan tadi? Ya. Nelayan sama orang kantoran. Nah, kalau misalnya tadi dua-duanya mempunyai tujuan yang sama, menikmati hidup ya, menikmati hidup. Menikmati hidup ya ada satu. Ada yang kalau nelayan bilang kalau saat ini gue bisa nikmatin hidup ya gue nikmatin aja sekarang, ya kan? Kalau misalnya tadi yang si pekerja kantoran dia bilang gue mau menikmati hidup tapi nanti di masa depan dengan catatan itu kalau kalau dia masih ada, ya kan? Nggak nyampe siapa jamin. Iya, yang nikmati orang lain. Mohon maaf, pas waktu lagi misalkan, mohon maaf nih ya, pemirsa Simpo, misalkan pas waktu itu, udah nggak bisa atau punya penyakit macam-macam. Ada juga gini coach ya, nanti gue pengen menikmati makanan nih, katanya yang enak-enak ya kan. Sekarang gue jaga. Tapi kalau sudah tua gitu. Udah tua, ternyata dia nggak sampai tua. Iya. Atau kalau nggak dia kena penyakit lah. Jadi dia sama sekali nggak pernah menikmati. Oke, kalau dari saya sih, setiap ada kesempatan dalam kehidupan, syukurilah, nikmatilah, dan jangan selalu melihat apa yang tidak kita punya. Belajarlah menikmati, mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Iya. Termasuk perusahaan yang Anda miliki sekarang ini. Betul. Besar, kecil, relatif. Perusahaan besar juga masalahnya besar. Iya. Kapitalnya besar, modalnya besar, operasionalnya besar, capex-nya besar. Ya kan? Iya, yang membedakan cuma
nol di belakangnya. Rasio kalau misalnya Anda lihat itu sama-sama aja, ya kan? Iya. Bahkan kalau misalnya orang bilang, misalnya contoh lah, saya ambil rasio keuangan nih coach ya, rasio modal terhadap misalkan hutang. Ya. Ya. Kalau usah bicara negara ya. Ya, nggak usah bicara aja. negara, perusahaan. Orang bilang kayak gimana sih rasionya biasanya? Oh, 30-70 katanya ya. Jadi 30%-nya modal, 70% utang masih sehat Masih katanya. sehat. Masih sehat. Jadi perusahaan ini 70% utang dari utang semua. Wah, itu bagus katanya. apa-apa. Kalau misalnya udah sampai 80%, utangnya 90%, waduh ini udah mulai banyak penyakit nih. Ya, warning. Warning, nggak bisa bayar. Anda tahu nggak ya? Bahkan kalau misalnya di namanya perbankan, itu 90% loh. Utangnya kan, orang bilang apa itu disebut dengan namanya CAR. Ya, capital adequacy ratio ya. Jadi 90% bagi bank normal. Normal. Yang nggak normal waktu lagi di ras coach. Oh iya. Iya. Aku paling nggak suka kalau ada ras ya. Iya, makanya Oh, coba deh ya, semua dananya. pemirsa Sinpo, kalau misalnya Anda pergi ke bank ya, pasti kalau misalnya Anda mau narik duit ditanya, mau narik duit berapa Pak? Iya, betul. Karena kenapa? Belum tentu dia sedia. Iya. Ya, karena dulu kan saya di bank, jadi saya tahu setiap cabang ada pembagiannya nih, cabang utama, cabang yang kecil ya, ada punya batas limitnya. Ada yang limitnya kecil, makanya kalau misalnya Anda lagi mau ngambil dan mereka nggak suka gini coach, ngambilnya pagi-pagi, gede lagi ya. Ya kan? Karena kenapa? Pas waktu lagi di pagi hari biasanya ada yang setor. Oh, Nah, itu buat modal ketika ada penarikan di siang hari. Makanya kalau misalnya ada orang pagi-pagi itu, Bang udah mau nariknya udah gede. Baru buka udah narik Baru aja. buka udah narik gede pula, pas Iya, batas iya. limit pula. Iya, Nah, iya. itu jadi suka masalah ya. Jadi hati-hati, definisi besar dan kecil itu tergantung ya. Rasio bisa aja sama tergantung konteksnya juga ya. Oke. Maka pastikan juga tujuannya kalau memang Anda pengen jualan, istilahnya exit strateginya udahlah mau pengen menikmati hidup saat ini. Ya udah, toh kita dibeli yang nilai in advance-nya kok ya. Yang ketiga, buat upaya pencapaian dari tujuannya tadi. Jadi jangan cuma buat ngomong bikin tujuan, ada progresnya, ada milestone-nya. Nah, itu yang kira-kira bisa dilakukan juga sama pemirsa di Sinpo TV. Nah, kalau dari Coach Doni gimana? Oke, dari aspek komunikasinya, saya punya 3 cara atau 3 tips Wah. yang bisa dilakukan. Ini dalam perspektif akuisisi atau kolaborasi ya. Nah, yang pertama, kita harus bangun komunikasi intensif dulu. Baik bagi perusahaan yang ingin mengakuisisi, atau perusahaan yang diakuisisi, atau perusahaan yang minta diakuisisi. Ya. Bisa dong? Bisa. Ya kan? Akuisisi gue dong. Gue lagi butuh modal nih. Tapi yang elegan dong, mau dapat duit lebih banyak? Caranya dengan kita berkolaborasi, ya kan? Ya. Nah, bagaimana? Tentukan dulu kita harus memulai komunikasi. Jadi begini, memang kadang hambatan komunikasi itu ada. Kenapa? Saya kan perusahaan yang lebih besar. Harusnya dia dong yang datang ke saya. Wah, ego Iya kan? tuh ego. Iya. Kalau dia perusahaannya lebih kecil, ya dia dong yang datang ke kantor gue. Nah, kalau terjadi kendala komunikasi seperti itu, itulah gunanya mediator. Oke. Ya, ada orang ketiga yang sebenarnya membangun jembatan antara kepentingan yang perusahaan besar tadi dengan perusahaan kecil. Nah, apapun istilahnya ya, pemirsa, Anda mungkin memerlukan jasa orang ketiga itu. Oke. Yang kedua, Oke. tentukan saluran komunikasinya. Misalnya, ya dalam perspektif kolaborasi atau akuisisi nanti, semua ditentukan dibahas hanya dalam rapat. Oke. Dalam tatap muka. Oke. Ya, kemudian tentukan misalnya ada satu grup bersama, ya grup WA atau kemudian ada milis, ya kan, yang hanya membahas strategi komunikasi untuk melakukan akuisisi tadi. Oke. Jadi di luar media saluran komunikasi itu dianggap tidak valid atau tidak sah. Oke. Kenapa? Karena dalam proses melakukan akuisisi atau kolaborasi bisa saja terjadi kesimpang siuran informasi. Dan itu bisa mengubah arah tujuan kolaborasi. Iya, Ya iya. kan, jangan sampai mengganggu. Iya. Ya kan, jadi kita tentukan yang kita sepakati bersama. Dan yang ketiga yaitu berikan ruang negosiasi. Ya, artinya apa? Jangan terlalu kaku dulu. Ya, mentang-mentang besar, semua harus maunya kami. Oke. Ya, mentang-mentang kecil tapi nih produk unggulan kami. Diktator banget itu iya, ya. Susah, Iya. ya tidak akan terjadi. Jadi ya jangan terlalu kaku, pahami aspek-aspek komunikasi, pahami bagaimana karakter orang yang diajak berkomunikasi. Dan menurut saya selalu ada jalan, selalu ada solusi selama kedua belah pihak menempatkan tujuan dan visi utamanya itu bersama-sama. Wih, luar biasa sekali. Pastinya kalau misalnya kayak gini kita ngobrol pastinya bisa sampai 2 tahun kayaknya buat ngebahas ya. 300 episode belum
selesai. Tapi sepertinya sudah di penghujung kebersamaan. Coach, ya. Iya, karena udah di ujung dari pembicaraan dan juga di ujung dari program ini, maka kita harus menyelesaikan juga nih sampai di sini ya. Nah, maka jangan lupa saksikan terus Beken, yaitu adalah suatu program yang akan selalu mengulas strategi mengenai cara membangun dan mengembangkan perusahaan yang harus kita bahas dari segi aspek komunikasi dan juga bisnisnya. Terima kasih nih kepada Coach Doni yang Terima telah kasih, bersama-sama Coach. dengan saya ya di dalam program mengisi terus program Beken ya. Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, saya mengucapkan terima kasih juga kepada kerabat kerja yang bertugas. Nah, karena telah membersamai sehingga program Beken ini selalu bisa menjadi nantinya nomor 1. Amin ya. Oleh karena itu terima kasih para pemirsa di rumah. Sampai jumpa di pada program Beken di episode selanjutnya. Sampai jumpa.